Kadang aku merasa kesepian. Anakku memiliki keluarganya sendiri, dan aku hanya tinggal dengan seseorang pembantu. Aku merindukanmu, istriku. Ya, kalah. Nah, tolong bikinkan kopi. Baik Pak, sebentar. Endang. Coba kamu lihat ke depan. Baik Pak. Endang, tolong Endang. Endang, tolong. Ada apa Pak? Bapak kenapa? Ini lampunya kayaknya mau putus deh. Nanti saya ganti deh. Bapak kenapa? Bapak ngelihat sesuatu lagi ya? Saya hubungin ya anak-anak Bapak. Kayaknya Bapak kesepian. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Halo Dek, kalian di mana? Mbak udah nyampe nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stefannya mana Mbak? Katanya udah datang. Mana ada Mbak bilang Steven udah datang? Mbak sendirian dari tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, Stephen telat. Tadi di jalan macet banget. Stephen lihat, kok ayah makin kurusan ya? Pasti ayah sering begadang malam lagi kan? Udahlah ya, jaga kesehatan Ayah. Hidup lebih lama buat kami. Ayah juga jangan keseringan melamun sendirian. Maafin kami ya, jarang mampir ke sini. Kerjaan Stephen sekarang lagi kacau. Semalam juga Stephen dapat telepon dari Mbak Stella. Katanya ayah melihat sesuatu lagi ya. Aku khawatir. Ayah baik-baik saja. Stephen juga. Ayah paham kok kondisi keluarga kalian. Baik-baik aja kata Ayah. Bi Endang semalam nelpon kami. Bilang kalau Ayah melihat sesuatu. Bi Endang bilang hantu. Iya Non, tadi malam Bapak terlihat sangat ketakutan dan dari pagi juga hanya termenung saja. Ya, saya jadi khawatir Non. Kami tahu ini bukan hanya soal lampu. Semenjak ibu meninggal, Ayah jadi aneh. Mimpi-mimpi buruk itu berhubungan dengan kejadian dulu kan? Cukup Aluna, ayah tidak mau membahas itu lagi. Itu sudah masa lalu. Kami cuma ingin ayah tinggal bersama salah satu dari kami, atau paling tidak ayah cari kesibukan di luar, jangan hanya tinggal di rumah tua ini. Stephen, kesepian ini adalah hukuman untuk ayah. Dan rumah ini adalah merupakan kenangan dari ibu dan kenangan masa-masa kecil kalian.
Hukuman apa ya? Ayah seorang pahlawan. Pensiun dengan hormat. Lupakan saja kejadian 20 tahun lalu yang itu. Semua aparat juga melakukan hal yang sama. Stella, kalian tidak mengerti. Ada hal yang ayah tidak bisa lupakan. Dia tidak mau ayah tenang. Cuman tertiup angin dan terjatuh ya. Sudah, ayah harus ikut kami. Dari sini, dia selalu mencariku. Kita harus segera putuskan, Stephen. Kita tidak bisa meninggalkan ayah sendirian lagi. Ayah sangat kesepian di rumah ini sehingga selalu saja ada dilanda ketakutan. Mbak takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Ayah? 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 Buka pintunya. Ayah, kalau ada apa-apa lagi, telepon Stephen aja ya. Stephen masih ada kerjaan ini di rumah. Stephen pulang dulu ya, ayah. Non, Tuan, kalau terjadi sesuatu sama Bapak akan saya telepon secepatnya ya. Ya sudah, Bi, kami pulang dulu ya. Ya, hati-hati di jalan ya, Non. Ya, kami pulang dulu ya. Ya, nak. Halo, Dek. Kenapa, Dek? Hah? Ibu kamu lagi sakitnya? Terus, sekarang gimana kondisinya? Udah dibawa ke rumah sakit belum? Aduh, nanti aku izin dulu ya sama Bapak. Kamu kambuh lagi sakitnya. Pak, saya mau minta izin besok pulang sampai sore. Iya, jenguk dan rawat ibumu yang sedang sakit. Ibumu pasti senang jika kamu kembali. Dan juga rasa kekhawatiran saya, anak saya juga bakal kembali besok. Ya Pak, terima kasih. Kalau Bapak lapar, makanannya sudah saya siapkan di lemari ya Pak. Sepertinya anak-anakku pada sibuk semua. Mereka tidak sempat untuk datang menemuiku. Apa maumu? Jangan ganggu saya lagi. Pergi kamu. Pergi. Udah pulang duluan ternyata si Alvin. Ternyata dia mau pulang bareng. Udah aku beli 2 kopi lagi. Yaudah aku santai aja.
Tapi kira-kira sore-sore gini masih ada lampu nggak ya? Berangkat juga Pak. Ini Pak, saya ada kopi dua. Sebenarnya itu kopi teman saya sih, cuman dia pulang duluan. Karena ada urusan dadak kan kayaknya. Lumayan Pak, kita relax kan. Kamu semester berapa, Nak? Baru semester 2 sih Pak, baru 1 tahun merangkak di dunia perkuliahan. Walah, jadi kamu anak semester 2 ya? Bagus. Di kampus kamu ini jauh sebelum kamu masuk pernah terjadi insiden besar, demo dan bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan. Salah satu aparat yang bertugas di garis depan saat itu termasuk saya. Apakah kamu tahu ada korban yang meninggal di insiden tersebut? Nama siswa yang tertembak aparat itu Pak, saya tahu sih, cuman saya lupa nama kakak tingkat saya yang ceritain oleh Alvin itu. Biasalah Pak, saya kan lupa kalau ingat nama seseorang. Ananda Ayu dan Joko Widarso, dua nama yang tidak akan pernah hilang dari ingatan saya. Wih, ingatan Bapak masih kuat ya, padahal kejadian itu sudah lama Pak. Bapak benar-benar terlibat langsung ya Pak dalam kejadian itu? Tentu saja, Nak, kami ditugaskan. Begini ceritanya. Dulunya mahasiswa melakukan protes besar di kampusmu itu. Pemicunya adalah dugaan korupsi yang melibatkan oknum birokrasi kampus. Uang beasiswa disalahgunakan dan pembayaran UKT terus meningkat tanpa alasan yang jelas. Puncaknya aksi protes mulai anarkis. Kami dari Kesatuan Aparat tugaskan untuk menjaga keamanan, bukan untuk menyerang, tapi untuk menahan, menangkap. Perintahnya jelas, jangan sampai ada korban, tapi situasi di lapangan selalu lebih panas dari rencana. Mahasiswa sudah terprovokasi, mereka melempar kami dengan batu. Kami aparat juga manusia, rasa tertekan, rasa takut, dan amarah itu bercampur aduk. Ada satu momen, tapi kau tahu, orang mesti melindungi dirinya, bukan? Saat kami keluar, satu temanku terkena lemparan batu. Mereka seperti bajingan. Aku tersulut emosi, tarik peluru asli dari dadaku, gerakan moncong senjataku ke mereka, dan peluru itu lepas saja. Dari belakang, temanku juga menghujani mereka. Mereka berlari, mencari lindungan dari bayaran peluru. Aku tak tahu mereka juga menarik peluru dari biadanya sebelum ikut menembak. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Kami semua terkejut. Itu bukan tembakan peringatan ke udara. Itu tembakan yang mengarah lurus ke kerumunan yang hanya beberapa detik kemudian gerakan histeris meledak. Ini cerita yang Alvin bilang waktu itu. Pria tua ini adalah bagian dari sejarah kelam kampusku. Oh, jadi Bapak pelaku penembakan itu. Bisa-bisanya Bapak nggak tangkap ya sampai sekarang? Ya, karena saya pergi meninggalkan kota ini dan kembali setelah istri saya meninggal dunia. Semua akan pulang meskipun tak tahu kapan Pak. Di lokasi saya terkini, saya melihat buronan yang kita cari. Tolong kesini sekarang. Jebrak! Serak! Apa ini? Kalian sudah melakukan tindak kejahatan kan? Apa? Sudah ada buktinya di kantor. Periksa tas. Gak ada barang bukti sini. Kami menemukan barang buktinya. Kami sudah menemukan barang bukti. Itu bukan milik saya Pak. Itu dari tas kalian. Jelaskan di kantor nanti.
Ayo bawa kantor. Bawa kantor. Karma akan datang dengan cepat atau lambat atas setiap perbuatan yang kita lakukan. Ya Allah. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Kami semua terkejut. Stephanie's here. What's going on? Ih, kau nih. Ay. Salah. Gak mungkin. Dia di sini. Ayo, ulang. Cari saya. Kalian sudah melakukan tindak kejahatan kan? Apa sih? Sudah ada bukti ya? Lagi, woi. Lagi Rani.